Apa yang kami dengar, kami patrikan dalam hati sanubari kami. Tiada Tuhan seperti Engkau yang bisa membangkitkan dari kematian, bisa merubah kutuk menjadi berkat, merubah kemandulan jadi kesuburan. Allah yang memberi pertumbuhan, Allah yang menyediakan. Bahkan setiap tetes air susu buat kami, buat anak kami, setiap tetes air yang dibutuhkan, setiap butir beras yang dibutuhkan, Tuhan tahu. Bahkan rambut di kepala kami pun terhitung semuanya. Kami punya Tuhan seperti itu, Bapa. We love you. Worship and adore you. Terima kasih karena itu berikan kami firman-Mu. Karena kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Karena firman-Mu itu makanan bagi jiwa kami. Terang bagi jalan kami. Kami siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya berbicara tentang musim-musim kehidupan. Dalam Kejadian 8 ayat 22 ada satu ayat yang merupakan satu kebenaran yang harus kita mengerti sepenuhnya. Selama bumi masih ada, tubuh kita terbuat daripada bumi, menggambarkan kehidupan kita, roh kita dari sorga. Maka akan selalu ada musim menabur dan musim menuai. Coba semua latihan, menabur, yang lebih jauh, menabur dan menuai. Ada musim dingin dan panas. Ya, ada dingin dan panas, ada musim panas, ada musim dingin. Ada kemarau, ada hujan. Dan ada siang dan malam. Saudara mengerti ini, selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti-henti. Selalu akan ada. Alkitab ditulis di daerah yang 4 musim. Jadi bagi kita, kenapa selama berapa tahun ini, selama 2 tahun berturut-turut saya berikan nama-nama spring, summer, ya, kemudian autumn. Saya nggak suka fall. Fall itu negatif. Autumn and winter. Nah, saudaraku yang saya Tuhan dalam Kidung Agung pasal 2, mulai ayat ke-10. Mari kita baca firman Tuhan. Ada satu kebenaran luar biasa di sana. Kalau berbicara wanita sulam, itu menggambarkan saudara dan saya sebagai tunangan Kristus. Dan sang kekasih ini berbicara. Kekasihku mulai berbicara padaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin sudah lewat. Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu. Di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu. Perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Mari kita baca bersama-sama 16. Ini pernyataan kita untuk kekasih kita. 1, 2, 3. Kekasihku, kepunyaanku. Belum semua? 1, 2, 3. Kekasihku, kepunyaanku. Dan aku kepunyaan dia. Yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, panggilan tahun ini adalah panggilan untuk lebih mendekat kepada kekasih kita. Bangunlah, marilah jelitaku, manisku, merpatiku. Tuhan sedang memanggil yaitu kepada pengantinnya, yaitu saudara saya untuk lebih dekat dengan dia. Dan dia berkata, musim dingin sudah lewat. Musim hujan sudah berlalu. Di Israel sedang terjadi sesuatu yang luar biasa. Biasanya hujan di Israel itu cuma 2 kali. Yaitu bulan September, Oktober, itu penuaian anggur
sedikit sekali. Dan kemudian Maret, April sedikit lagi. Itu penuaian daripada jelai dan gandum. Itu curah hujannya luar biasa. Di luar ukuran. Bahkan datang badai salju. Pertama kali bisa nyanyi White Christmas di Yerusalem. Sebelumnya tidak bisa. Saudara, apa yang terjadi di Israel akan terjadi pada kita. Saya percaya akan ada pencurahan Roh Kudus yang belum pernah kita alami di kota ini. Kekasihmu akan diselamatkan. Orang-orang yang kau cintai akan dilepaskan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Hidup ini ada musimnya. Setiawan dan Lira mengalami musim dingin. Musim gugur dan musim dingin. Yang sangat berat. Tapi setiap kali dia melihat precious, segala urusannya jadi enteng. Kalau yang paling berat sudah dilewati. Saya masih ingat tuh di sini tempat duduknya Lira. Lira sedang tertunduk. Dan saya lewat di sampingnya. Saya berkata, Lira, kandunganmu bukan kuburan. Itu perkataan saya. Hati-hati ya orang tua, perkataanmu itu diurapi Tuhan. Jangan karena anak bu bodoh, tidak bisa apa-apa. Tidak. Saya selalu berkata pada anak-anak saya, Setiawan, lu bisa. Itu perkataan saya. Dan saudara dengar tadi, bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Anak lahir 30 cm, belum 7 bulan jadi ya. 6 bulan sekian. Tuhan campur tangan. Ditunjukkan menara itu. Menara itu dalam Alkitab apa? Nama Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mendapat selamat. Ibu mertua saya, Mami bisa berdiri sebentar. Biar tahu ibu mertua saya yang cantik. Dan nama ketiga saudarinya itu ada di keempat musim. Keempat musim ini orang Chinese memberikan bunga di masing-masing musim. Yang sebelah sana itu nama dari mama saya. Itu Krisant. Makanya namanya Krisanti. Namanya Cihua. Saudara tadi pagi saya minum dengan Pak Andrian Cihua Cing. Ya, atau teh Cihua. Bisa menghilangkan panas dalam, saudara. Tapi bunga krisan ini aneh sekali. Dia itu berbunga ketika semua gugur. Ketika semua bunga sedang rontok, bahkan daun-daun pun rontok, dan cuma kelihatan cabangnya, muncullah bunga seruni ini. Kapan itu ada orang namanya seruni minta ganti nama ada kepada saya bilang enggak usah. Itu bagus. Itu nama kayak ibunya, Ibu Vivi. Oh kalau begitu saya enggak ganti nama. Krisanti. Saudara yang kasih Tuhan, anak Tuhan harus seperti itu. Akhir daripada musim gugur itu, anginnya paling tidak enak. Anginnya dingin sekali, tapi kering. Sudah ingat angin bahorok? Saya ingat angin gending. Angin gending itu angin yang tidak enak. Tapi membuat buah jadi manis. Di rumah kakek saya di Probolinggo, itu ada pohon arum manis di belakang rumah. Dan kalau angin gending itu datang, maka dia akan gandul begini. Kelelawar akan datang, makan, sekarang manisnya luar biasa. Tapi kena angin yang panas itu buahnya jadi manis. Jadi saudara kalau menghadapi angin semacam itu, angin gending, angin bahorok, kalau Israel bilang angin selatan. Kidang Agung 4 berkata, hai angin utara bertiuplah, hai angin selatan bertiuplah. Anda harus mengerti. Angin utara menggambarkan berkat. Gunung Hermon. Gunung Hermon itu ada salju. Kalau ada angin dari sana hawanya dingin. Menyejukkan, membawa uap air, membawa berkat. Tapi angin selatan datang, saudaraku, dari padang gurun. Dan anginnya kering.
Itu menggambarkan mungkin Anda tanpa salah dimarah. Mungkin sudah dimaki-maki, mungkin dituduh, difitnah. Tenang saja saudaraku. Bunga krisan tetap berkembang. Kebetulan nama marga ibu saya itu kuning. Huang. Ui Kyok nama beliau. Ya. Tapi jangan panggil Ui Kyok, yang panggil Oma ya. Amin. Itu artinya bunga seruni berwarna kuning. Beautiful. Golden krisan. Lalu kemudian adik daripada ibu dipanggil Hua. Tapi itu menggambarkan Meihua. Bunga yang di sebelah sana. Itu bunga musim dingin saudara. Bunga musim dingin ini adalah bunga plum. Saudara pernah makan itu manisan itu Suanmei itu. Ya, itu dari Meihua. Adik dari ibu saya namanya Uihua. Itu menggambarkan ini saudara. Dan ini bunga yang aneh. Tumbuhnya di musim dingin. Musim dingin itu salju semua dan dingin. Bukan cuma gugur, tapi betul-betul sudah seperti mati. Mendadak muncullah bunga plum ini. Beautiful. Asal lihat itu. Saya mau kasih contoh Meihua. Lira ini. Berapa kali keguguran? 5 kali. Yang 3 kali udah gede-gede. Yang 2 7 bulan. Yang ada yang 6 bulan. Semua 7 bulan. 7 bulan. Anaknya meninggal. Apa dia bunuh diri? Apa dia berkata lebih baik saya bercerai saja? Saya masih ingat saya lewat situ. Saya pandang dia dengan penuh kasih. Saya bilang, Lira, kandunganmu bukan kuburan. Masih ingat? Iya om, jawabannya begitu saudara. Seperti bunyi burung tekukur. Dia bilang, amin. Iya om, apa om lupa? Saya keguguran berulang-ulang. Dan saya tidak pernah lupa saat-saat yang paling menyedihkan. Ketika saya itu mendengar berita, om, meninggal lagi om. Karena darah yang dalam dirinya itu seperti melawan dan seperti dia merasa bersalah. Seperti saya membunuh anak saya. Tapi firman Tuhan berkata musim dinginmu sudah lewat. Kalau saya dengar berita, om saya hamil lagi. Tapi ada yang tidak terucapkan. Apa nanti mati seperti yang lain. Tapi it takes faith. Gambaran iman. Itu bunga plum itu. Iman sebiji-biji sesawi. Sang putrinya udah gede. Setiap kali kalau putrinya datang dan cium saya. I love you opa. Saudaraku, saya bisa bayangkan saya. Senangnya saya seperti apa? Saya mau katakan, musim dinginmu sudah lewat. Tapi bagi saudara yang sedang mengalami musim semi ataupun sedang mengalami musim panas, hati-hati. Hujan bisa berhenti. Belum punya nama Chinese ya? Saya kasih kamu nama itu tadi. Meihua. Sebab dia hebat saudara. Iya om. Ketika anaknya lahir cuma sebesar telapak tangan begini ya. Segini ya. Sampai masuk koran saudara. Tapi tetap berkembang. Iman sebiji sebesar biji sesawi. Sebab musim bunga plum ini menggambarkan iman. Menggambarkan apa? Menggambarkan pengharapan. Papanya memberi nama nickname kepada Precious. Beri nama expensive. Precious and expensive ya. Tetapi sekali lagi, biarlah anak ini tumbuh. Seperti bunga ini. Jadi tadi saya beri nama Chinese Meihua ya. Bunga plum yang cantik. Bukan untuk mamanya, anaknya aja. Jadi setiap kali mungkin papanya ngalami musim dingin dalam bisnisnya.
nggak ada order, mungkin tukang-tukang pada lari, yang ada cuma klaim, lihat anakmu. Dia memberi tanda, musim semi segera datang. Ibu saya memberikan pelajaran yang paling indah. Sering Anda yang dekat saya mendengar saya ucapkan ini, tapi yang mungkin pertama kali atau baru datang ke sini, ibu saya selalu ngajarkan gini, Ukdit gaat voorbij. Ini pun akan berlalu. Badai pasti tak selamanya. Oh ya lumayan lah saudara. Sebab kalau orang tidak mengerti hidup itu ada musimnya, bahaya. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan adil. Sebab itu engkau dicobai, engkau diberi jalan keluar sehingga engkau cakap menanggungnya. Adik saya, Dr. Gigi Indira pernah mengalami, yaitu musim gugur. Putra pertama meninggal. Usia berapa? 5 jam. Suami dokter. Dia sendiri dokter gigi. Kenapa bisa alami seperti itu? Saya masih ingat. Waktu kita tanamkan anak ini. Saya berkorban tentang Tuhan yang mengganti. Ketika dia bisa melalui musim gugur itu. Kemarin saya ketemu putranya yang menggantikan anaknya yang meninggal yang pertama. Ivan, lulus dokter gigi. Sekarang ini kemenakan saya paling ganteng ya Ivan itu. Seganteng dokter Sisan. Iya kan? Dan saya bilang, Van, kamu nanti juga jadi hamba Tuhan. Tapi waktu itu dia mengalami musim gugur dalam hidupnya. Tapi dia percaya. Dia tidak bunuh diri. Saya percaya keputusasaan sering mengetuk pintu daripada Lira dan Setiawan. Tapi kalau saya ingat Lira dan Setiawan, saya tidak ingat yang sekarang ini, yang dua-duanya arsitek. Saya ingat dia yang main keyboard sambil tersenyum Lira, dan Setiawan dengan semangat main drum di belakang. Bunga plum juga menggambarkan hope. Bukan cuma iman dan harapan, dan juga apa? Kuasa kebangkitan. Kita anak Tuhan mesti mengerti kuasa kebangkitan. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Amin. Sambil memuliakan Allah, imannya dikuatkan sebab dia percaya bahwa Allahnya adalah Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saya ingat ketika kita jatuh miskin, mama saya sambil jahit, matanya satu tidak bisa lihat, tetap jahit. Dia berkata, Ukdit gaat voorbij. Dia berkata pada saya, kita tidak selamanya miskin. Kita tidak selamanya dihina orang. Hari ini zaman terbalik. Kami mengalami musim semi dan musim panas. Berkat datang bertubi-tubi. Dan kepada Rock Ministry sama beritahu, musim dingin sudah lewat. Kita memasuki musim semi dan musim panas yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Adik ketiga dari ibu saya namanya Lan. Itu bunga untuk musim panas. Musim semi. Lanhua, bunga anggrek. Orchid ataupun anggrek itu bunga yang luar biasa. Luar biasa apa? Cantik tapi rendah hati. Saya bukan ahli anggrek, tapi saya tahu di depan selalu ada daunnya. Daunnya besar. Dia menyembunyikan diri di belakang daunnya itu. Tumbuhnya di mana? Di hutan. Di tempat-tempat yang tersembunyi. Di belakang batu-batu. Itu bunga anggrek. Nah, saya mau beritahu saudara. Anggrek gambaran dari keindahan, kecantikan, tapi juga kerendahan hati. Berbicara tentang nilai-nilai kita.
Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Itu gambaran pada bunga anggrek. Ada di sini yang namanya anggrek, orchid atau lan, angkat tangan. Kalau ibu ini ibu lien ya, terate. Tapi ini lan, anggrek. Ada? Lani. Dengar saudaraku, saya tidak bicara banyak tentang spring. Karena saya rasa di dalam tengah-tengah kita ini sedang mengalami spring. Tapi kalau ada yang sedang mengalami musim dingin dalam keluarganya, sebab family mengalami 4 seasons of marriage. Waktu pacaran musim semi, pengantin baru musim panas, lalu mulai musim gugur, lalu musim dingin. Kalau sudah musim dingin jawabannya pendek-pendek. Dari mana? Kantor. Loh, gimana ceritanya? Dari Bapak. Nah, itu sudah musim dingin, saudara. Sering saya katakan kalau di restoran ada sepasang kekasih, ya, tidak berpandang-pandangan tapi tidak makan. Sampai dingin, saya dipanasi 3 kali, itu pacaran. Kalau semakan karpe dewe, tidak ngomong, nah itu saya kawin lama. Itu. Yang ketawa punya pengalaman. Tapi saudaraku, kalaupun Anda sedang mengalami musim dingin, percayalah. Saya percaya semua ini gambaran dari Tuhan Yesus. Tapi gambaran juga dari umatnya. Saya pernah ditanya orang, Anda punya ibu mertua yang cantik ya? Iya. Ya saya masih ingat waktu mami dirayakan usia 80 mami. Saya tanya sama fotografer, pernah enggak motret nenek secantik ini? Iya Pak, belum pernah katanya. Tapi saudaraku, kapan Anda lihat mertua Anda paling cantik? Saya bilang ketika papa mertua saya bangkrut dan buka warung, ya bukan warung itu kayak Pujasera gitu, ya. Dan mami sedang membuat teh untuk dijual, itu mata buat saya itu paling cantik, saudara. Dan saya katakan, saya pastikan saya nikahi putrinya, sebab like mother like daughter. Dan kalau istri saya, ya. Memang mirip dengan ibunya. Anda semua pernah dengar, kalau pernah baca buku saya, ketika saya bangkrut dia bilang, sampai ke bawah jembatan, aku ikut kamu. Perkataan itu membangkitkan saya. Sehingga ketika melalui musim dingin yang lebih berat, saya bisa melaluinya. Dan here I am. Terima kasih buat istriku. Saudara, hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Anda tidak tahu orang itu sedang ada di musim apa. Pastikan yang keluar dari mulut Anda memberikan faith, memberikan hope, memberikan love. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada di hati daripada Lira ketika saya berkata, sebagai pemimpin dan bapak rohani, kandunganmu bukan kuburan. Dan hari itu ketika dia teleponnya masih lemes loh. Saya masih ingat Lira, Om saya hamil. Itu enggak gini. Haleluya Om, saya hamil. Enggak. Dalam suaranya ada jangan-jangan gitu. Jangan-jangan. Enggak. As a family, mari kita hadapi bersama. Kita enggak sendiri tuh. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Saya enggak tahu Anda sedang mengalami apa. Anda sedang mengalami sakit yang berkepanjangan. Mungkin itu musim dingin. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya juga harus mempersiapkan Anda untuk menghadapi yaitu musim semi dan musim panas. Saya perlu istri saya dan saya berkata begini, sayang, kamu hebat sekali di masa kekurangan. Sekarang kamu harus hebat di masa kelimpahan. Masih ingat aku ngomong begitu? Saya bilang kamu hebat sekali. Persis mami kamu. Persis kayak ibuku ini loh. Saya dulu berdoa punya istri kayak ibu saya. Sebab ketika papa saya bangkrut, ibu saya tidak pernah ngomel. Yang keluar nyanyian, saudara. Nyanyi bukan ngomel pucuk. Tidak pernah, saudaraku. Yang keluar mulutnya Yesus sobat yang setia. Mungkin hari-hari ini suamimu jadi tua. Penghasilan berkurang. Jangan kalah dengan bunga mewah.
Saudara yang kasih Tuhan, saya harus mempersiapkan jemaat untuk menghadapi kelimpahan. Sebab the great transfer of wealth pasti terjadi. Pemindahan kekayaan itu akan terjadi. Ya kok diam? Beredar saudaraku, yaitu internet yang isinya mengadu domba. Tapi sebetulnya sekalipun mengadu domba, mereka di luar kita sudah tahu. Cepat atau lambat, kekayaan dan kekuasaan dipercayakan kepada anak-anak Tuhan. Haleluya! Untuk musim panas, bunganya adalah justru bambu. Ada yang memberi bunga teratai, bunga lotus. Enggak, aslinya saya selidiki bambu. Bambu itu menggambarkan gentle strength. Kekuatan, tapi juga kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah sifat Tuhan Yesus. Power in control. Bambu ini upright, lurus. Apa yang dicari pemimpin masa depan yang seperti bambu, yang lurus. Pemimpin kelihatan masa sukar, saudara. Yang lurus ke atas. Tidak akan berurusan dengan KPK. Ketika Daniel diperiksa KPK, kesalahannya cuma satu, ibadahnya. 3 hari sehari dia menyembah ke arah Yerusalem. Itu aja kesalahannya. Kesalahannya adalah dia terlalu pandai. Kesalahannya dia terlalu berhikmat. Kesalahannya dia punya extraordinary spirit. Excellent spirit. Tidak didapati kesalahan padanya. Seperti pohon bambu. Pohon bambu kalau dibengkokkan kembali lurus. Orang mencoba membengkokkan kembali lurus. Ketika terkena salju, dia kena beban salju. Dia bengkok begini tidak patah. Gentle strength. Dan di dalamnya menggambarkan wholeness. Hatinya itu wholeness, tidak ada iri hati, dengki. Menggambarkan sincerity, ketulusan hati. Dan kalau bambu itu ditembus jadi pipa yang menyalurkan berkat sampai yang jauh. Air adalah kehidupan. Dan saya berdoa, kalau saudara mau minta sesuatu dari Tuhan hari ini, minta righteousness. Minta kebenaran. Seperti pohon bambu. Saya menanam pohon bambu. Saya membiarkan pohon-pohon berkhotbah kepada saya. Pohon bambu ada yaitu di belakang, di jendela. Kalau saya lihat keluar jendela ruang studi saya, itu pohon bambu. Kalau masuk ke villa saya di Ubud, pertama saya lihat pohon bambu. Supaya mengingatkan, anak Tuhan itu lurus seperti Tuhan. Amin. Dan juga saya menanam di villa saya dan seberang rumah saya. Dulu ada di rumah saya di Duku Kupang, baru dipotong Pemkot. Itu saudaraku pohon flamboyan. Kenapa pohon flamboyan? Di bawah pohon flamboyan itulah aku mengikrarkan janjiku padanya. Hari ini dia pakai baju kayak flamboyan warnanya. Saudara, bambu itu lurus. Firman Tuhan tadi berkata, bunga-bunga mulai berkembang di tanah kita. Pohon anggur, bunganya semerbak baunya. Kalau ada sesuatu mulai terjadi di keluargamu, kalau tadinya suamimu dingin, suamimu acuh, suamimu EGP, sekarang dia mulai tersenyum, ucap syukur pada Tuhan. Amin. Ojo diomeli saudaraku. Sebab lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Amin. Setiap perubahan ucap syukur. Istrimu biasanya maunya sendiri, mendadak ada kopi susu di mejamu. Katakan haleluya. Amin. Ada seorang suami yang istrinya sangat cerewet dan jahat. Dan temannya heran. Kalau orang ini kena persoalan di perusahaan, dia buka dompetnya, dia ketawa. Dan dia hadapi masalah itu. Lama-lama temannya pengen tahu, ada isi apa dompetmu?
Ternyata isinya dompetnya itu foto istrinya, saudaraku. Dia bilang gini, kalau lihat istri saya ini, segala masalah jadi enteng katanya. Tapi di sini nggak ada istri semacam itu. Istri yang semacam itu ada di kutub selatan, saudaraku. Yang kumpul dengan pinguin, arisan dengan pinguin, manusia nggak ada itu. Tapi sekitar kita, Tuhan akan menaruh orang-orang yang seperti bunga krisan ini. Seperti bunga plum, seperti bunga anggrek. Dan seperti bambu yang lurus itu. Di setiap keluarga, di setiap pelayanan. Para pemimpin harus jadi bambu yang lurus. Para pemimpin ini hidupnya harus lurus. Saya tidak tahu musim apa yang sedang Anda hadapi sekarang. Dengar firman Tuhan hari ini. Musim dingin sudah lewat. Tapi juga musim hujan sudah lewat juga. Pak Andrian sedang mengalami hujan. Mana Pak Andrian? Ya dari kan di rumah ya. Home industry bangun pabrik. Bangun pabrik. Ordernya juga berlimpah-limpah. Saya ingatkan, hati-hati. Musim hujan. Satu hari ada teman kita, dia terkena masalah BLBI. Dulu kan ada saudara, untuk yaitu ya pemulihan bank-bank itu ya. Dia sudah bayar semuanya, masih ditagih lagi saudara. Dan ketika dia tergoda untuk jadi warga negara Singapura, dia pasang lagu Indonesia Raya di ringtone-nya. Jadi setiap kali telepon masuk, gitu saudara. Dan kemudian saya ketemu lagi dia sedang dituduh orang. Dia ganti ringtone-nya, maju tak gentar. Maju tak gentar, gitu saudara. Hati-hati dengan apa yang kau hadapi. Apapun yang sudah hadapi hari ini. Ingat, Tuhan bersamaku di setiap musim hidupku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Jadi sedang diberkati, sedang musim semi, jangan sumbar, jangan sombong, jangan pamer. Kayak bunga anggrek. Tapi saya mau beritahu, ketika musim panas, bambu itu tumbuhnya paling cepat di musim apa? Di musim panas, saudaraku. Strot. Itu yang saya lihat. Rock Ministry, sebentar lagi engkau akan strot. Bukan strot sayang, mak strot. Coba latihan 1, 2, 3. Mak strot. Jadi coba latihan. Apa kabar? Apa kabar yang di sana? Mak strot. Jadi saya harus mengerti tentang musim ya. Dulu kenapa orang desa tidak banyak bunuh diri dari seperti orang kota. Orang kota lompat dan dikira Superman, lantai 37. Sebab orang desa ngerti tentang adanya musim paceklik. Hidup itu ada musim pacekliknya, saudara. Saya pernah ngalami. Tapi juga ada musim panasnya. Dan ketika saya sedang alami musim panas seperti sekarang, alangkah bodohnya kalau semua makanan saya makan. Setiap hari kerja saya apa saudara? Lihat kulkas yang hampir expired saja saya buang. Daripada lupa. Padahal dulu waktu kita di musim dingin, betul-betul ini ibu saya nih saksi. Cuma ada bonggolnya kul sama botol RS 2 biji. Tidak ada apa-apanya. Tapi mami saya berkata gini, kita tidak terus miskin. Cepat lulus ya nak. Kita tidak terus miskin. Uktit khat furbe. Demikian juga apa yang sudah hadapi hari ini. Pesta pun bisa berhenti. Musim dingin tidak terus menerus. Musim gugur, saudara siap ada musim dingin lagi. Tetapi saudaraku setiap kali kalau kita membaca firman Tuhan. Janji Tuhan itu yang menguatkan Anda dan saya. Tuhan memberkati kita semua.